Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Master Fakri di channel YouTube Kotak Game. Nah, seri Victus dari HP merupakan salah satu model laptop paling laku di pasar lokal. Karena untuk ukuran laptop gaming, seri Victus adalah seri yang mengedepankan value lebih dibanding bandrol harga yang disematkan. Kali ini yang akan kita bahas adalah HP Victus 15 dengan kode seri FB0009AX yang tampilannya mirip banget sama yang versi 16 incinya. Tapi sebelum kita bahas selengkapnya, gue mau ngingetin untuk subscribe channel YouTube Kotak Game dulu nih, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu update video-video terbaru dari channel YouTube Kotak Game. Laptop ini pakai CPU Ryzen 5 5600H mobile processor dengan GPU dari GeForce RTX 3050 yang lengkapnya bisa kamu lihat berikut ini spesifikasinya. Kelengkapannya nih, paket penjualannya cukup straightforward ya, dengan box tipis yang isinya ada laptop, kartu garansi, dan power adapter di 200 watt. Desainnya masih khas Victus banget, dengan logo V besar di belakang, warna gelap yang kalem yang dinamakan Mica Silver. Walau lebih terlihat seperti abu-abu gelap sih dibandingkan silver, tapi ini adalah warna yang banyak dipakai di produk HP lainnya. Ada tulisan Victus di bagian engselnya dan angka 015 di pojok untuk menandakan bahwa ini adalah Victus 15 inci. Ukurannya tidak terlalu gaming banget memang, masih cocok untuk dibawa kemana-mana dengan bezel layar yang sudah lumayan tipis. Sebenarnya ini desain yang memang persis dengan varian Victus yang lainnya, misalnya yang berukuran 16 inci. Keyboardnya memiliki layout full size yang persis dengan Victus 16. Sudah cukup enak ketika dipakai mengetik dengan backlight satu warna aja, yaitu putih, dan satu tingkat kecerahan. Disediakan juga oleh HP sebuah tombol dedicated untuk memanggil software bawaan, yaitu Omen Gaming Hub, dan juga kalkulator. Touchpad-nya berukuran cukup besar meski tidak sejajar dengan tombol space. Sedikit ke kanan posisinya, tapi enggak tengah-tengah juga. Sudah support juga Windows Precision Driver, jadi pengalaman menggunakan touchpad-nya udah cukup nyaman. Laptop ini punya bobot 2,2 kg, dengan charger brick berbobot 500 gram. Jadi keseluruhan total berat ketika dibawa-bawa mencapai 2,7 kg standar laptop gaming lah ya. Port pada sebelah kiri ada satu DC in, satu USB Type A 5 GB per second, satu audio jack 3.5 mm, dan ada satu SD card reader. Kemudian di sebelah kanannya ada satu USB Type-C 5 GB per second yang juga sudah support DisplayPort 1.4, satu Ethernet port, satu USB Type-A 5 GB per second, dan yang terakhir ada satu HDMI 2.1. Meski ini laptop gaming, tapi tampilannya masih cukup kalem untuk dipakai kerja di cafe. Tapi jati diri gamingnya masih sangat terasa dari penggunaan layarnya yang memiliki refresh rate di 144 Hz, berpanel IPS dengan resolusi Full HD. Panelnya sudah anti-glare dengan kecerahan di 250 nits. Pada bagian atasnya ada penebalan untuk modul webcam yang sudah dapat merekam di 720p 30 fps. Seperti ini kualitas webcamnya. Hasil webcamnya sudah terasa cukup lah ya, meski bukan yang terbaik. HP Victus 15 ini juga telah mendukung konektivitas ngebut yaitu Wi-Fi 6 yang sudah sepaket dengan Bluetooth 5. Audionya sudah dual stereo speaker yang didukung oleh teknologi Bang & Olufsen. Dengan kualitas audionya udah cakep lah separasinya. Meskipun ini sebenarnya tidak memiliki woofer khusus untuk mengakomodir bass secara independen. Meski laptop ini bukan berasal dari terah Omen, tapi seri Victus masih diberikan privilege untuk menggunakan software dari seri Omen, yaitu Omen Gaming Hub. Ini adalah software yang bisa digunakan untuk memantau kondisi laptop, mengatur power mode maupun fan speed. Ada sedikit perbedaan untuk mode power di seri Victus, karena memang ini laptop ditujukan untuk pasar yang lebih luas,
dibanding seri Omen. Modenya ialah Eco Mode, Quiet Mode, Default Mode, dan yang terakhir adalah Performance Mode. Masih banyak fitur-fitur dari Omen Gaming Hub ini yang bisa dieksplor, yang mempermudah user untuk mengatur laptop ini dari satu aplikasi aja. Sistem pendinginnya dilengkapi dengan 2 fan dan 2 heat pipe yang memiliki airflow intake dari bawah dan exhaust di bagian belakang. Laptop ini memiliki ukuran baterai standar untuk laptop gaming yaitu di 70 Wh. Yang sepengalaman kami dalam mengujinya, untuk penggunaan casual baterainya udah cukup awet. Mampu dipakai untuk binge watching Netflix 14 jam dari penuh hingga baterai habis menurut klaim HP. Sedangkan charger brick 200 watt-nya dalam mengisi daya laptop ini membutuhkan waktu 1 jam 50 menit dari 0 sampai full 100%. SKU laptop yang kami review ini menggunakan AMD Ryzen 5 5600H mobile processor dengan 6 core dan 12 thread yang memiliki BLOS clock di 4,2 GHz. Chipset tersebut ditemani kartu grafis Nvidia GeForce RTX 3050, laptop GPU 4GB GDDR6. Kemudian ada RAM 16GB DDR4 3200 MHz. Untuk storage SSD NVMe-nya yang diberikan berjalan di PCIe generasi ketiga berkapasitas 512 GB. Berikut adalah hasil pengetesan kecepatan storage SSD yang kami uji menggunakan Crystal Diskmark. SSD NVMe-nya memiliki kecepatan sequential read di 3,5 GB per second dan sequential write di 3,2 GB per second, yang bisa dibilang sudah maksimal untuk ukuran PCIe generasi ketiga. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi benchmark. Kami telah melakukan benchmark untuk mengetahui performa dari laptop ini dengan PC Mark 10, 3D Mark Time Spy, Firestrike, Cinebench R23, dan Superposition. Ini dia hasilnya. Di kelasnya, apalagi di price range segini, jelas angka-angka di stat ini pertanda yang baik untuk kamu yang sedang nyari laptop gaming entry level tapi kenceng. Kami juga melakukan tes rendering 4K menggunakan template 4K yang sudah kami siapkan dan berhasil mendapatkan waktu 5 menit 24 detik untuk software only dan 2 menit 54 detik menggunakan CUDA Core. Untuk tes render Blender BMW-nya, CPU render dapat selesai di 4 menit 35 detik dan GPU render di 51 detik aja. Nah, kita juga udah ngetes dengan judul-judul besar untuk benchmark game AAA, misalnya Dead Space Remake, Far Cry 6, dan Shadow of Tomb Raider. Hasilnya masih cukup lumayan untuk memainkan Dead Space Remake yang baru-baru ini sedang ramai dimainkan oleh gamers. Sudah hampir menyentuh 60 average FPS, sedangkan di Far Cry 6 masih harus puas dengan gameplay 30-an FPS ya. Dan di Shadow of the Tomb Raider kita harus puas di average 27-an FPS. Sedangkan untuk ukuran game e-sport, tentu laptop ini udah cocok banget ya. Sudah jauh di atas 60 average FPS. Bahkan di Valorant, laptop ini udah jauh melebihi refresh rate layar aslinya. Terus bagaimana dengan suhunya? Dengan performa yang diberikan, peak suhu yang didapat berada di batas 92 derajat Celcius dalam performance mode. Angka yang terbilang tinggi, tapi masih dapat dimaklumi karena memang ini sebuah laptop gaming. Kita masuk ke kesimpulan, HP Victus 15 versi 2022 ini memang menjadi salah satu opsi yang manis banget untuk kamu yang sedang mencari laptop gaming yang worth in. Bayangin aja ya, dengan price tag yang bener-bener mepet dari kompetitor di kelasnya, Victus 15 ini sudah bisa kasih jeruan mid-range yaitu Ryzen 5 5600H dan RTX 3050 yang bahkan di kelas harganya segini biasanya harus cukup puas dengan IGP aja. Laptop ini untuk siapa tentunya? Nah, pastinya pasarnya luas banget. Kalau lihat posisinya sebagai laptop gaming, ini adalah all-rounder yang masih punya harga bagus. Mulai dari pelajar, pegawai kantoran yang masih ngegame, bahkan konten creator yang baru terjun juga cocok banget pakai laptop ini. Nah, untuk harganya, untuk varian yang kami review ini lagi diskon, jadi 12.999.000 aja
dari yang tadinya harganya ada di 15.999.000 atau 16 jutaan. Lumayan banget kan? Kena diskon sampai 3 juta. Bisa dibilang di price range segini nih, ini auto buy banget ya. Susah cari saingannya kalau memang diadu di harga segini. Good job buat HP yang bisa tekan harganya sampai semiring ini. Oke, itulah review HP Victus 15 FB0009AX 2022 dari Kotak Game. Like video ini kalau kamu suka, jangan lupa komen dan subscribe channel YouTube Kotak Game ya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Bye-bye.